Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibian Aflah atau biasa dipanggil dengan Bian. Saya di sini akan menjelaskan atau berusaha memberikan pemahaman mengenai design thinking pada Agile Project Management dalam Digital Product Development, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari kelas manajemen proyek N yang diampu oleh Bapak Dr. Aditya Sudiarno, STMT, dan Dr. Insinyur Masud STMT dari Institut Teknologi 10 November, Program Magister Manajemen Teknologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Apa sih Agile Project Management dan bagaimana sih proses digital product development itu sendiri? Nah, di sini penelitian ini berusaha menggali hal-hal terkait dengan eh, konsep-konsep yang sudah disebutkan di awal tadi. Pertama, kita akan melihat abstraknya dulu, di mana penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisa penerapan design thinking dalam manajemen proyek agile. Artinya dalam ekosistem manajemen proyek yang agile, eh, konteksnya untuk pengembangan produk digital yang menciptakan produk-produk yang intuitif, mudah digunakan, efektif, serta memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, yang dimana ini bisa dapat menjawab answering problems needs dan building the product that people want. Nah, dari situ gitu kan, kita menggunakan metode library research untuk penelitian ini, karena ini terbatas untuk tugas akhir dari mata kuliah, maka dengan waktu yang terbatas juga saya menggunakan metode library research, di mana untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman dari beberapa dokumen yang nanti saya akan jelaskan. Di mana dengan mengikuti pendekatan design thinking, dapat menemukan solusi yang inovatif untuk masalah dan sebagainya. Gitu. Kita akan jelaskan lebih lanjut di belakang seperti apa. Nah, kita melihat dulu latar belakangnya. Bagaimana pengembangan produk digital ini telah berkembang sangat pesat dan sering ditemui sekarang. Gitu. Banyak startup-startup yang membuat aplikasi seperti mobile app, website, dan sebagainya, itu termasuk dengan digital product. Gitu. Nah, di mana tim yang membuat development-nya itu sebenarnya harus mampu beradaptasi nih, gitu. Dan bagaimana nge-build product that people wants, bukan cuman answering problem list doang. Maka kita mempropose gitu konsep dari design thinking itu sendiri gitu. Kita juga melihat gitu loh kebaharuan teknologi, proliferasi teknologi dan platform baru muncul setiap saat, berkembang setiap saat. Mungkin yang kita bilang dari web 1.0 munculnya HTTPN www. Nah, terus habis itu web 2.0 sampai sekarang Web3 yang mana mungkin akan masuk ke metaverse dan blockchain gitu. Kita juga udah masuk di era industri 4.0, itu teknologi 4.0 di mana banyak gadget, terus cloud computing, terus habis itu artificial intelligence dan Internet of Things juga. Kita melihat bahwa design thinking dan project management itu sangat banyak irisannya gitu. Bukan hanya irisan tetapi saling berkolaborasi menyempurnakan sebuah lini atau cycle of project itu sendiri untuk nge-build produk gitu. Nah, kita melihat di sini gitu, bahwasannya design thinking ini dapat mendorong business value. Ini dari design value index tahun 2004 sampai tahun 2014, yang dimana itu adalah 8 tahun yang lalu, itu juga sudah memberikan signifikansi pada company-company besar seperti Apple. Udah pasti mereka punya desain sistem yang sangat hebat gitu, dan menerapkan design thinking dari awal untuk mensimplifikasi sebuah complexity dari produk atau project yang dikerjakan gitu, hingga perusahaan yang termasuk juga dari F&B, food and beverage, Coca-Cola gitu, hingga Walt Disney yang dalam perusahaan yang masuk ke production house atau entertainment gitu. Nah, nextnya kita melihat dari kajian pustaka, di mana literatur yang pertama yang saya gunakan itu dapat memvalidasi hasilnya bahwa mengkomunikasikan dan mengintegrasikan design thinking dengan agile itu akan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kreativitas. Di situ sebuah atribut dan prinsipnya sudah jelas. Lalu pada literatur kedua, penggunaan design thinking ini sangat mendorong komunikasi antara tim pengembangan produk dengan user atau customer atau pelanggan gitu, sehingga akan terus muncul iteration of improvement yang terus berkelanjutan dan tidak ada hentinya, agar produk itu terus sempurna dan
menjawab relevansi dari user dan customer itu sendiri. Lalu ada literatur ketiga di mana design thinking digunakan oleh praktisi maupun akademisi untuk metodologi yang baru dan sifatnya ini adalah inovatif. Artinya design thinking di sini pun bukan hanya bisa mengimprovisasi tetapi juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang mungkin gitu akan ketemu sebuah invensi baru yang sangat baru gitu dari proses design thinking ini ketika digunakan konsisten gitu. Selanjutnya kita lihat lagi gitu, apa sih sebenarnya metode Agile dalam pengembangan produk digital itu? Nah, Agile sendiri merupakan pendekatan yang tadi sempat saya sering mention adalah iteratif. Iteratif itu artinya terus berulang tanpa henti, yang sifatnya juga infinitif gitu. Dan di lain sisi dia juga incremental karena dapat memberikan perbaikan dari produk secara cepat dan sering gitu. Prosesnya itu memerlukan feedback-feedback atau umpan balik dengan mengiterasi desain produknya. Nah, desain yang dimaksud di sini itu bukan sebuah visual dari misalnya animasi ataupun rendering sebuah gambar, tetapi desain di sini adalah menyangkut banyak hal ya, mulai dari estetika pastinya, dari fungsionalitas gitu. Jadi mendesain produk itu bukan hanya tampilannya aja gitu, tetapi dari function-nya juga, dari value proposition-nya juga gitu. Jadi banyak hal, desain itu bukan cuma masalah visual aja, itu yang perlu sangat di-highlight. Nah, dari tool design thinking ini, itu adalah sebuah pendekatan yang penting dalam mengembangkan produk karena berfokus pada beberapa hal. Yang fasenya itu adalah sangat jelas, yaitu adalah empati, kolaborasi, dan eksperimen gitu. Di mana sebenarnya fase ini juga di breakdown lebih banyak ya gitu. Di mana ada empati, ada define gitu kan. Terus habis itu ada prototyping, testing gitu dan terus improvement dan sebagainya yang nanti bakal saya jelaskan di selanjutnya. Nah, mengenai penelitian ini sendiri gitu, kita melihat dulu apa sih yang bisa dijadikan masalah dari penelitian atau bagaimana kita merumuskan masalahnya. Pertama adalah bagaimana penerapan design thinking pada agile project management dalam digital product development. Itu sebenarnya yang perlu dijawab karena tujuannya adalah di sini penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisa mengenai penerapan design thinking pada agile project management dalam digital product development. Lalu manfaatnya apa? Manfaat penelitian ini diharapkan berkontribusi ilmiah untuk menjadi rujukan pengembangan desain thinking selanjutnya pada penerapan-penerapan konteks lain, lalu juga dapat berkontribusi secara praktif untuk penerapan desain thinking pada agile project management dan digital product development pastinya gitu. Jadi bagaimana integrasi dari desain thinking, agile project management dalam konteks pengembangan digital product gitu. Lalu metode penelitian yang diambil gitu, di sini menggunakan library research di mana dilakukan literatur review dari dokumen-dokumen, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, plus diberikan konteks sesuai dengan apa yang saya sudah kerjakan, sesuai pengalaman saya saat ini. Kedua, mengenai analisa data gitu kan, terdapat dua sumber data sebenarnya, ada primer dan ada sekunder, di mana primer ini dari dokumen-dokumen langsung yang kita peroleh, gitu kan, dari hasil dokumentasi teknis di lapangan gitu ataupun di laboratorium, dan juga dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipublikasi oleh artikel, jurnal maupun buku. Nah, bagaimana kita proses menganalisanya gitu? Kita pakai dengan metode analisisnya Miles and Huberman untuk proses analisa data kualitatif. Kita mereduksi dulu, tidak semua hal bisa kita ambil. Kita harus bisa memilih mana yang berkaitan dengan konteks penelitian kita, lalu kita melakukan penyajian, artinya penyajian di sini bisa juga dengan pengelompokan data, lalu habis itu kita juga bisa menarik kesimpulan dari pengelompokan data, terus frekuensi data gitu, dan sebagainya kita analisis, yang kita bakal jelaskan hasilnya di belakang. Mengenai definisi operasional, kita harus memahami tadi design thinking sudah saya jelaskan gitu, mengenai bahwa ini adalah approach yang berpusat pada human untuk nge-solving problem gitu kan, atau answering the problem needs gitu, of user needs. Nah, agile project sendiri sebenarnya lebih menekankan pada pentingnya kolaborasi dan flexibility. Jadi nggak ada silo-silo mentality gitu. Jadi emang dalam tim agile itu biasanya bisa melakukan end-to-end project, bahkan mulai dari building the project atau research the project, hingga sampai bagaimana go to market strateginya gitu. Lalu yang ketiga adalah digital product. Sempat saya mention bahwa digital product itu banyak hal ya gitu, bisa dengan website, platform gitu yang sifatnya adalah terdigital kan gitu. Mulai dari mobile apps juga bisa gitu, dan banyak hal lainnya yang berkaitan dan suatu kesinambungan ekosistem sebenarnya.
Gitu. Jadi tujuan design thinking sendiri dalam manajemen proyek agile itu adalah pengembangan produk digital untuk menciptakan produk yang intuitif. Design thinking digunakan untuk bagaimana organisasi melakukan inovasi dan memecahkan masalah. Untuk manajer proyek, sebenarnya design thinking ini sangat penting gitu. Bagaimana dia sebagai lead dalam project atau pemimpin dalam project itu yang managing the whole urusan project itu bisa mengeksplorasi gitu kan, menjelaskan lagi nih ruang lingkupnya apa, di-define dengan lebih tajam lagi gitu, mengenai requirement-requirement dari project, sehingga kalau misalnya ada hambatan gitu kan, atau hal-hal yang sekiranya bisa di-improve gitu, dan bahkan challenge-nya adalah menciptakan inovasi dalam sebuah project itu sendiri gitu. Oke, nah kita ngomongin desain, tadi udah sempat saya mention bagaimana desain itu bukan cuma soal visualisasi. Good design is about building the right thing gitu, di mana desain yang baik itu adalah membangun sesuatu hal yang benar, berguna gitu dan mempunyai value. Bukan cuman membuat itu kelihatan bagus saja gitu. Design is complementary to what you do now gitu, di mana ya desain gitu kan itu adalah tampilan depan dan journey behavior-nya gitu loh. Bagaimana experience-nya itu adalah di part of design, dan sisi engineering adalah bagaimana nge-carry out itu bukan cuman presentation or prototyping, tetapi itu it's work in the market gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan gimana manajemen proyek juga perlu mampu menyesuaikan diri. Kita bisa menangkap hal tersebut gitu. Bagaimana melakukan positioning gitu, menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan user and customer gitu. Maka implementasi dari design thinking dalam proyek agile atau agile project ini dalam mengembangkan produk digital biasanya melibatkan beberapa beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau tantangan yang akan ditangani oleh produk. Yang kedua, melakukan penelitian pengguna dan mengumpulkan wawasan knowledge gitu dan feedback-feedback dari user. Nah, ketiga, bagaimana menghasilkan berbagai solusi potensial melalui proses-proses brainstorming, artinya dalam menghasilkan solusi ini nggak cuma standing alone gitu sebagai manajer project, tetapi melibatkan keseluruhan anggota project yang dimana bisa dengan salah satu metode yaitu adalah workshop. Terus yang keempat, bagaimana menguji dan menyempurnakan solusi melalui feedback-feedback tadi yang sifatnya iteration gitu kan. Terus yang kelima, bagaimana mengintegrasikan setiap solusi yang ada gitu ke dalam pengembangan produk yang memiliki desain untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari user atau customer. Nah, pada penelitian ini sebenarnya novelty-nya adalah bagaimana ini sebagai usulan sebuah framework sih, terintegrasi antara tiga hal, design thinking, agile project management, dan konteksnya adalah digital product development gitu. Proses-proses design thinking sendiri sebenarnya ada empathize, define, ideate, prototype, hingga testing, dan itu terus berulang karena sifatnya adalah iteration. Oke, ini kita berusaha memahami gitu bagaimana ketiga hal tersebut gitu dari design thinking, agile project, dan digital product itu dapat saling berkolaborasi journey-nya gitu, di mana dalam fase ideation-nya design thinking gitu kita bisa menangkap banyak hal ya gitu dalam tim agile ini, capture idea gitu kan dengan data, define spark dengan data, motivate tim juga dengan data, project approval, project ignition, setup tim gitu kan, itu semua by data, saling terintegrasi dan terkoneksi dan saling berimplikasi. Nah, kedua misalnya waktu kita nge-define nih gitu, conceptualize gitu kan, itu banyak sekali gitu proses bagaimana tim itu bisa jadi lebih agile dengan fase-fase design thinking yang ada dalam pengembangan digital product tadi gitu. Karena digital product ini harus by research and data driven gitu. Jadi sehingga memang karena ini adalah digital product gitu kan, artinya kita bisa meng-query nih data-data dari pengguna itu secara wrap up cepat, dan itu pasti sangat berimplikasi gitu. Banyak yang mulai dari retention rate, daily active user, monthly active user gitu kan, habis itu juga dari bounce rate dan sebagainya ya gitu. Nah, dalam fase growth gitu kan, kita berusaha bagaimana bukan hanya mendevelop tetapi bisa menyesuaikan gitu dengan marketnya, dengan usernya, dan bisa menjadi ketika kita bukan hanya menyesuaikan tetapi bisa mempropos sebuah inovasi yang sifatnya intuitif. Artinya inovasi ini tidak boleh dipaksakan, tetapi inovasi ini
harus bisa membantu user dan customer untuk hidupnya jadi lebih baik. Karena fungsi dari tools itu seperti itu gitu. Kita mulai lagi ke reconfigure, di mana dalam fase customer exploration kita pasti banyak melihat feedback-feedback dan ketika product life cycle-nya selesai gitu, kita nggak boleh sampai disengage gitu kan. Jadi ini adalah salah satu flow yang harus dihindari. Kita harus masuk lagi bagaimana meng-capture idea. Di situ makanya ada putus di sini sehingga sebenarnya harusnya disambungkan kembali ke yang capture idea ini gitu. Nah, dalam penelitian ini implikasi manajerialnya ada 2 gitu, secara sistematis pasti dapat membuat project management semakin agile, menemukan solusi inovatif gitu kan, kita juga bisa menetapkan SLA dan flow-flow atau SOP pekerjaan yang sesuai dengan agile ini gitu, artinya non silo. Lalu juga secara praktis itu dapat mengurangi cost project gitu, di mana, dari penelitian sebelumnya kita sudah bisa melihat ya gitu, dalam fase rilis aja itu 100 kali cost-nya gitu buat repair. Dalam fase development itu 10 kali. Nah, dalam fase desain konsep ini sebenarnya cost-nya itu relatif rendah, karena 1 kali dari keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan gitu. Artinya ketika kita mengkonsepkan dengan matang gitu, dengan proses iteration tadi, mungkin hingga fase prototyping gitu, itu akan mengurangi cost yang lebih rendah ketika desainnya memang sudah mature. Oke, dari kesimpulannya, sebenarnya design thinking ini adalah pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah gitu kan, dalam konteks pengembangan produk digital dan, manajemen agile project gitu kan. Ini bisa menjadi lebih efektif untuk timnya gitu kan, bisa lebih efisien untuk timnya, dan lebih inovatif dan kreatif untuk produknya gitu. Beberapa manfaatnya yang lain adalah, bagaimana terciptanya kerjasama dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Flexibility ini sangat dibutuhkan untuk menjawab problem-problem atau needs yang terus berubah ataupun misalnya desire dari customer ataupun dari user begitu. Nah, ini adalah daftar-daftar pustaka dari, referensi yang kita gunakan. Ada yang kedua juga, mungkin itu aja dari saya presentasi mengenai design thinking pada Agile Project Management dalam konteks, digital product development. Terima kasih, semoga dapat memberikan pengetahuan baru atau memberikan insight, dan kita bisa saling berbagi, saling bertukar pengalaman, dan saling mengkoreksi agar kita terus menjadi sempurna dalam belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.